Halo guys, ada banyak sekali gadget dan teknologi baru yang diperkenalkan pada ajang CES 2019 ini. Namun dari banyaknya teknologi tersebut, saya sudah memilih 10 saja yang paling menarik perhatian saya secara pribadi. Check this out. LG mengumumkan produk premium terbarunya yaitu LG Signature. OLED TV ini sangat revolusioner dan menjadi perbincangan hangat banyak media beberapa hari ini. Karena konsep rollable OLED TV-nya, di mana layar screen OLED TV-nya dapat tergulung masuk ke dalam box berbentuk desk yang juga sekaligus bisa difungsikan sebagai speaker saat tidak digunakan untuk menonton TV. Konsep LG Signature ini diakui revolusioner dan sangat praktis bagi pecinta estetika minimalis. Teknologi baru lagi dari LG yaitu LG Crystal Sound. Sebentar lagi layar TV tidak lagi memerlukan speaker di bawah atau samping panelnya, karena LG berhasil mengembangkan speaker inovasi baru yang dapat mengeluarkan suara melalui layar OLED-nya. Kerennya lagi, suara yang muncul dapat diatur berdasarkan setiap objek yang tampil pada screen tersebut. Nah, konsep BMW iNext ini sebenarnya sudah pernah ditunjukkan sejak tahun lalu. Namun kali ini iNext mendapatkan penyempurnaan yang semakin dekat dengan produk akhir yang di masa depan akan dijadikan standar baru dalam berkendara, di mana tidak lagi membutuhkan peran driver ataupun sopir untuk melakukan traveling untuk mencapai tujuan yang diinginkan. iNext akan mengatur rute tercepat dan ternyaman untuk pengendaranya alias autopilot. Sambil menunggu perjalanan, Anda bisa menonton acara TV, browsing, hingga bekerja secara teleconference. Namun tentunya hal ini tidak akan bisa diaplikasikan pada jalanan ibu kota yang semerawut ya guys. Yugitech Walker adalah robot pelayan. Walker memiliki AI untuk mengenali wajah tuannya maupun orang lain dengan fitur AI Face Recognition. Selain itu, AI-nya juga dapat mengenali berbagai jenis objek, sehingga mampu melayani berbagai macam requestmu seperti mengambilkan makanan dan minuman. Bahkan bisa diajak berjoget dan bersenang-senang. Meskipun ini masih sebatas prototipe yang akan terus dikembangkan, bisa kita bayangkan dalam 10 tahun ke depan, robotik yang dinamakan Android akan semakin menyerupai manusia dan akan berdampak besar mengambil alih banyak pekerjaan manusia. Makanya jangan keseringan demo deh. Lebih baik upgrade diri supaya di masa depan pekerjaan kita tidak digantikan oleh para robotik Android. Kompetisi smart speaker semakin memanas. Sejak adanya Amazon Alexa yang diterima oleh pasar, kini Lenovo dan Samsung juga meluncurkan smart speaker masing-masing. Smart speaker adalah kombinasi antara speaker dengan AI. Dalam hal ini untuk Samsung memiliki AI bernama Bixby, sama dengan yang dimiliki pada versi ponselnya. Smart speaker akan berfungsi sama halnya dengan sebuah asisten di dalam rumah Anda, memberikan berbagai informasi paling up-to-date melalui voice alih-alih harus browsing. Selain itu, jika dikoneksikan dengan perabotan yang lain juga dapat digunakan sebagai pusat komando untuk semua keperluan elektronik yang ada di dalam rumah. Ini jelas satu lagi potongan masa depan yang akan ada di setiap rumah dalam beberapa tahun ke depan. Di CES 2019 kemarin, Nvidia kembali show off dengan salah satu trailer videonya yang sangat keren. Sebuah video dengan kualitas CGI tingkat tinggi. Namun di akhir video, Nvidia menjelaskan bahwa video tersebut bukanlah sebuah pre-rendered CGI, melainkan dapat dijalankan secara real-time dalam sebuah video games berkat kecanggihan chipset terbarunya dengan seri RTX, yang memiliki fitur ray tracing di mana dapat mengolah pencahayaan yang sangat realistis secara real-time. Well, teknologi grafis kini semakin realistis dan nyata ya guys, apalagi diimbangi dengan teknologi VR yang semakin maju juga. Kita akan segera menikmati dunia virtual ala film Ready Player One dalam beberapa tahun saja. Are you ready? Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas graphic achievement, kini saatnya melihat perkembangan teknologi VR dari HTC. Di CES 2019 ini, HTC mengumumkan seri terbaru dari HTC Vive yang bernama Vive Pro Eye. Yang menarik perhatian dari VR terbaru ini adalah sensornya yang mampu mendeteksi pergerakan bola mata penggunanya. Sehingga Vive Pro Eye dapat berfokus menampilkan objek-objek grafis yang dilihat oleh para playernya dibanding harus merender semua objek secara keseluruhan. Hasilnya akan membuat penggunaan daya maupun processingnya akan semakin ringan. Salah satu upgrade yang sangat efisien tentunya. Samsung sebenarnya show off berbagai jenis robotik terbarunya, seperti robot pelayan maupun medical robot. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah Samsung Exoskeleton Suite. Ini adalah semacam rangka yang dipasangkan pada bagian pinggul dan kaki kita, di mana Exosuite akan membantu kita dalam berjalan, berlari maupun melompat menjadi semakin ringan berkat alat bantu pegas yang ada di dalam suite ini. Sehingga untuk berjalan maupun berlari jauh hanya dibutuhkan effort yang jauh lebih kecil. Sangat cocok untuk yang punya pekerjaan mobilitas yang sangat tinggi. Meskipun ini baru sebuah permulaan, bisa kita bayangkan bagaimana bentuk Exosuite ke depannya nanti. Jika kamu penggemar science fiction, pasti pernah main game Crysis atau COD Modern Warfare, atau nonton film Edge of Tomorrow yang mana Exosuite akan sangat bermanfaat buat kebutuhan militer di masa yang akan datang. Wattpark bisa disebut sebagai Airbnb khusus buat mobil. Dengan alat ini, kamu bisa menghasilkan pundi-pundi tambahan di masa depan. Kombinasi ruang lapang yang kamu miliki dengan Wattpark artinya kamu bisa menyewakan lahan parkir untuk mobil-mobil yang membutuhkan lahan. Tidak hanya itu, kedepannya nanti Wattpark juga memiliki kemampuan untuk mengisi daya bagi mobil elektrik, yang di Eropa sudah semakin banyak dan menjamur dalam beberapa tahun belakangan. Namun kalau buat di tanah air masih jauh banget deh, parkir di jalanan aspal bikin macet orang aja ditegur malah ngamuk sama polisinya.
Hyundai sedang mengembangkan inovasi baru yaitu Elevate Vehicle. Konsep ini sangat bermanfaat nantinya untuk medical dan military. Karena selain sebagai mobil, Elevate Vehicle dirancang untuk beradaptasi dengan berbagai medan dan memiliki banyak pilihan fungsi seperti passive suspension, active suspension, reptilian hingga amphibian. Kerennya lagi, bagian bodinya juga bisa sistem plug-in dengan berbagai jenis bodi lain sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Oke, itu tadi beberapa update teknologi menarik yang saya rangkum dalam CES 2019. Kita mungkin akan update lagi di video lain jika memang ada teknologi-teknologi menarik lainnya. Akhir kata, CES 2019 ini nampaknya sangat concern pada peningkatan teknologi yang berhubungan dengan robotik dan AI, yang semuanya memiliki filosofi efisiensi, yang merupakan kebutuhan utama untuk perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Nampaknya mulai tahun 2020-an ke atas, nanti kita bakal banyak menemui robotik Android yang semakin mirip dengan manusia ya guys. Oke, cukup sekian flash update kali ini. Jika kamu interest ngomongin seputar teknologi di masa depan, tuliskan komentarmu ya. Kalau banyak yang suka, kita akan bahas lagi lebih detail mengenai AI, robotik, dan cloud di segmen lainnya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Saya Fian, see you in the next videos.